Polisi tangkap pria bawa senpi ilegal. Kemenhaj dorong pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap optimal. Pemerintah targetkan swasembada pangan dalam 1 tahun. Ratus pendaki di Everest berhasil diselamatkan. Indonesia tidak akan berikan visa atlet Israel. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Harus tetap baik. semangat. Harus dong, Betul. karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana terdesak kebutuhan ekonomi sepasang suami istri di kota Cimahi nekat mengedarkan ganja kering seberat 3,7 kg yang sudah siap edar. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus ganja dengan kemasan label obat-obatan herbal. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku, polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pasutri bernama Zakaria dan Elis ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, keduanya mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus yang dikemas dalam bungkus obat herbal dari seorang bandar berinisial H di Banda Aceh. Barang haram itu dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota antar provinsi. Setiap bungkus ganja dijual dengan keuntungan sekitar 2 juta rupiah. Untuk mengelabuinya, upaya tersangka dengan modus adalah dimasukkan dalam kotak yang berisi label pengobatan herbal. Pengobatan herbal untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada bus yang akan menuju yang dari Aceh menuju ke Bandung, sehingga alhamdulillah belum sempat tersebar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri yang baru menikah 5 bulan ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi nekat komplotan pencuri spion mobil terjadi di sebuah rumah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam aksi yang terekam CCTV, para pelaku terlihat meloncat pagar untuk masuk ke dalam garasi dan mengambil spion mobil korban. Inilah rekaman video aksi pencurian spesialis spion mobil di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah pelaku nekat meloncat pagar rumah dan masuk ke garasi. Salah satu pelaku langsung menarik dan melepaskan kedua spion mobil milik korban sebelum kemudian melarikan diri. Selang setengah jam kemudian, komplotan ini diduga melakukan aksi serupa di lokasi lain di Jalan Nangka, tak jauh dari tempat kejadian pertama. Menurut korban, Ita, pencurian terjadi pada Rabu dini hari saat ia akan berangkat kerja. Korban mendapati spion mobilnya sudah hilang dan memeriksa rekaman CCTV untuk melihat kejadian tersebut. Itu dari pagar tuh. Lompat, iya. Karena ini kan nggak ada alarmnya, jadi nggak bunyi ya. Perfect aja sudah. Berapa orang Bu? Nah, yang satu jaga di pagar, yang masuk satu. Dari CCTV ya? Pelaku 2 orang. 2 orang. Yang diambil apa aja? Di sini ini, spion kanan kiri. Aksi cepat komplotan pencurian di daerah Jagakarsa pun kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir. Sedikitnya sudah ada 4 korban yang mengalami kehilangan spion mobil dengan modus serupa. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang ibu muda di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban pembegalan saat berkendara seorang diri. 2 pelaku merampas motor korban sambil mengancam dengan senjata tajam. Aksi mereka terekam CCTV dan sempat dihalangi warga.
Aksi pembegalan terhadap seorang ibu muda di Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat pengunjung warga melempar kursi ke arah pelaku saat korban berteriak minta tolong. Namun kedua pelaku berhasil kabur sambil membawa motor rampasan. Korban saat itu berkendara dari salah satu mal di Bekasi menuju rumahnya dan dipepet dua pelaku di depan Superindo Durenjaya. Setelah ditodong celurit, korban menyerahkan motornya. Peristiwa terjadi pada Rabu pagi menjelang subuh saat kondisi jalan sedang sepi. Siapa ininya pelakunya? Kemarin pas hari Rabu ya. Saya di sini kan nutupnya jam 2. Jam 2 udah pada nutup, semua udah pada sepi. Terus pas sekitar setengah 5 sampai jam 5 subuh tuh ada ibu-ibu teriak begal gitu. Pas saya dengar langsung bangun, buka rolling door, taunya ibu-ibunya udah tergeletak itu di tengah jalan itu. Berarti korbannya ibu-ibu? Cuman begalnya udah nggak ada. Udah pergi. Begal, berapa orang bang begal? Kalau yang abang tahu? Kurang tahu sih persisnya, paling 2 motor atau kayaknya sih ya. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Rawalumbu. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi sepasang kekasih yang juga mencuri sepeda motor di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ini terekam oleh kamera pengawas dan viral di media sosial. Polisi telah berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku di wilayah Seirampah, sementara seorang lainnya masih dalam pencarian. Wanita berinisial A akhirnya berhasil diamankan petugas unit Reskrim Dolok Masihu, Polres Serdang Bedagai. Wanita ini diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor. Perempuan berusia 18 tahun bersama kekasihnya terbukti melakukan aksi pencurian motor di salah satu grosir makanan di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 9 September 2025 lalu. Melalui laporan dan rekaman CCTV, tim unit reskrim menangkap tersangka beserta barang bukti milik tersangka di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Seirampah. Sementara kekasihnya berinisial ARS berhasil melarikan diri dengan membawa motor curian mereka tersebut. Kanit Reskrim Polsek Dolok Masihu, Ibtu Kori Olowan Suregar menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi saat kunci kontak motor masih tergantung di kendaraan. Ia juga mengimbau warga untuk lebih waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Ada 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita ketahui inisial pelaku yaitu untuk laki-lakinya ARS dan perempuannya AY. Dan kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perempuan namanya AY, sedangkan pelaku laki-lakinya sedang dalam pencarian. Akibat perbuatannya, tersangka kini diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Sementara kekasih tersangka masih dalam pengejaran polisi. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 6 orang pencuri sepeda motor beraksi di Tambun Utara, Bekasi pada Rabu 8 Oktober 2025. Komplotan ini membawa kabur motor warga yang terparkir di halaman rumah dengan membobol gembok pagar rumah dan merusak kunci kontak motor. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi 6 orang pelaku pencurian sepeda motor di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat para pelaku bergerak cepat dan terkoordinir. Sebagian pelaku menjaga situasi di depan gang, sementara lainnya masuk ke halaman rumah korban untuk membobol pagar dan membawa lari motor. Aksi tersebut terjadi dalam hitungan menit. Korban baru menyadari kejadian itu saat pagi hari ketika melihat pagar sudah terbuka dan motornya hilang. Susendi Andika Priyanto, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri 1 bal rokok di salah satu toko sembako di Jalan Cipto Mangunkusumo, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang. Aksi tersebut terjadi pada Selasa pagi 7 Oktober 2025. Pelaku melancarkan aksinya saat pemilik toko tengah pergi mengantar anak ke sekolah. Peristiwa pencurian terjadi pada Selasa pagi 7 Oktober 2025 di salah satu toko sembako di Jalan Cipto Mangunkusumo, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk ke dalam toko yang saat itu sedang sepi. Menurut kendaraan pemilik toko, saat kejadian dirinya tengah mengantar anak ke sekolah, sehingga toko dalam kondisi tanpa pengawasan. Momen tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mengambil 1 bal rokok tanpa meninggalkan jejak kekerasan ataupun perusakan. Akibat pencurian ini, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah.
Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Polda Metro Jaya juga memastikan kondisi Jakarta aman dan terkendali pasca beredarnya ancaman bom yang juga ditujukan ke 3 sekolah internasional di wilayah Jakarta Utara dan juga Tangerang Selatan. Polisi menyebut ancaman tersebut dikirim melalui surat elektronik oleh pihak yang diduga berasal dari luar negeri. Polda Metro Jaya menegaskan wilayah hukumnya dalam kondisi aman pasca beredarnya ancaman bom di 3 sekolah internasional di Jakarta Utara dan Tangerang Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Arisyam, menjelaskan polisi telah melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap pihak yang mengirim ancaman tersebut. Diduga pelaku menggunakan nomor atau identitas dari luar negeri. Polisi terus melakukan pendalaman bersama tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan Polres Tangerang Selatan. Hingga saat ini tidak ditemukan adanya bahan peledak atau kejadian yang membahayakan di lokasi sekolah. Dari beberapa kejadian di 3 TKP di Jakarta Utara dan juga di Tangsel ya terkait ancaman tersebut, maka perlu kami laporkan kepada masyarakat bahwa sampai dengan saat ini wilayah hukum Polda Metro Jaya aman terkendali. Aman ya, situasinya aman. Masyarakat dapat melakukan aktivitas. Kami ada 24 jam di lapangan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Jadi sementara teridentifikasi dari luar negeri ya. Polisi juga mengingatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan aksi ancaman atau penyebaran isu yang dapat mengganggu ketertiban umum. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan tegas akan diambil jika ditemukan unsur pidana dalam pengiriman ancaman tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi juga memeriksa pemilik gedung Nukles di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Areng, Tangerang Selatan yang hancur akibat ledakan pada Rabu 8 Oktober 2025. Selain memeriksa pemilik gedung, Puslap 4 Barreskrim Polri juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Pasca ledakan hebat yang terjadi pada Rabu 8 Oktober 2025 lalu, sejumlah anggota Puslap 4 melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kejadian ini dilakukan secara tertutup dengan memeriksa setiap sudut dan lantai bangunan. Polisi mengatakan hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 9 orang saksi yang berada di lokasi kejadian termasuk pemilik bangunan. Tim Puslap 4 Barreskrim Polri juga masih terus bekerja di lapangan untuk memeriksa serta mengumpulkan sejumlah barang bukti guna mengungkap penyebab ledakan. Polisi juga masih menginventarisir dampak kerusakan ledakan yang terjadi pada bangunan sekitar gedung nukleus. Bahwa tindak lanjut Polres Tangerang Selatan terkait ledakan yang terjadi di Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kami Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk pemilik dari bangunan tersebut. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab ledakan. Bahwa saat ini masih sedang berlangsung dari Puslap 4 Polri untuk memeriksa barang-barang dari setiap lantai yang dimungkinkan potensi dari penyebab ledakan tersebut. Bahwa yang terdampak memang dari beberapa tetangga terdampak ledakan dikarenakan banyak reruntuhan. Saat ini kami masih memasang polis lain untuk status quo agar masyarakat tidak mendekati lokasi TKP agar tidak terdampak lebih banyak lagi terhadap runtuhan-runtuhan dari bangunan tersebut. Untuk penyebab ledakan dari lantai berapa, dari apa kita masih dalami. Kita menunggu hasil dari Puslap 4 Polri dan pemeriksaan dari saksi-saksi yang sedang berjalan saat ini. Polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berdalih digunakan untuk menjaga diri, seorang pria di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Dari pengakuan tersangka, pistol itu didapat dari orang tuanya yang kini masih buron.
Tersangka Andika Pratama 32 tahun hanya bisa pasrah setelah ditangkap petugas unit reskrim Polsek Kedaton, Kota Bandar Lampung, lantaran nekat membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Warga Raja Basa, Bandar Lampung ini ditangkap saat berada tak jauh dari kediamannya beberapa waktu lalu. Saat itu polisi yang sedang berpatroli di daerah rawan pada malam hari berpas-pasan dengan tersangka yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat didekati polisi, tersangka sempat berusaha menghindar. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapati sepucuk pistol berisi 4 butir peluru aktif yang diselipkan tersangka di bagian pinggang celananya. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka berdalih membawa senjata api itu untuk menjaga diri. Bahkan dia mengaku pistol otomatis jenis FN pabrikan Turki itu merupakan milik orang tuanya yang kini masih buron. Gerak-gerik atau gesurnya mencurigakan. Karena itu selanjutnya tersangka dihentikan oleh petugas, dilakukan ditanya-tanya dan kemudian dilakukan penggeledahan badan. Pada saat itu didapati 1 pucuk senjata api jenis pistol beserta amunisi yang terselip di selipan celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh yang bersangkutan. Senjata ini bukan senjata rakitan. Kita masih dalami dari mana asal senjatanya. Kalau menurut pengakuan dari pelaku, dia melihat senjata ini disimpan oleh orang tuanya atau bapaknya di lemari. Kemudian diambil sama yang bersangkutan. Bapaknya ini masih kita lakukan pencarian karena menurut informasi tidak ada di seputaran Lampung tapi ada di luar Pulau Jawa. Saat ini polisi masih memburu orang tua tersangka yang diakui pemilik senjata api tersebut. Tersangka pun bakal dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa hak di muka umum, serta terancam hukuman pidana selama 10 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simoragir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Buser Satres Narkoba Polres Pasuruan, Jawa Timur menggerebek rumah pengedar sabu di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penggerebekan pengedar sabu ini diwarnai adu mulut antara petugas dengan seorang yang mengaku perangkat desa. Usai diamankan di jalan rumah seorang pengedar narkoba berinisial MY di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek polisi. Namun langkah petugas terhenti saat seorang yang mengaku perangkat desa setempat menghalangi petugas. Perangkat desa ini menyatakan surat perintah tugas, mengancam mendatangkan massa dan mengepung petugas. Adu mulut pun pecah namun tidak berlangsung lama karena seorang perangkat desa itu sadar setelah petugas menemukan sabu di jaket pelaku. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di seluruh ruangan untuk mencari barang bukti lainnya. Beberapa paket sabu ditemukan di berbagai tempat, mulai dari saku baju hingga dalam kotak yang disimpan di lemari. Proses penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh keluarga termasuk istri pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menyita 8 paket sabu dengan total seberat 7,7 gram. Berdasarkan pemeriksaan, MY mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial BA yang kini tengah diburu petugas. Dalam menjalankan aksinya, MY menjual sabu seharga Rp100.000 per gram dan menggunakan sebagian barang haram itu untuk dirinya sendiri. Sat Narkoba Polres Pasuruan telah mengamankan seorang berinisial MC di wilayah Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan 8 paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari pengakuan tersangka dalam hal ini sebagai pengedar dengan keuntungan Rp100.000 per gramnya. Untuk saat ini kasus ditangani oleh Sat Narkoba Polres Pasuruan. Atas perbuatannya, MY dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Iswanto, kontributor Simpo TV melaporkan. Sedih sekali rasanya Tiara dan juga pemirsa kalau kita masih mendengar pemberitaan soal narkoba, terus juga beberapa jenis, ini juga ada sabu di Jawa Timur, ini ternyata masih banyak sekali orang-orang yang mengedarkan sabu seperti itu ya, dan mudah-mudahan kedepannya dengan ada langkah seperti ini, terus juga kan ini bisa terus diselamatkan ya, karena juga ini bisa mengganggu aktivitas warga, terus juga masa depan orang-orang yang mungkin mendapati ataupun mengkonsumsi narkoba seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat memang ini terjadi adu mulut antara
orang yang mengaku sebagai perangkat desa dan juga Satres Narkoba seperti itu di sana. Mudah-mudahan ini keduanya ke depannya ini bisa terus berdamai seperti itu ya dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah terkait dengan narkoba. Betul sekali. Seperti kita tahu bahwa narkoba, narkotika, peredaran dan juga pemberantasannya ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah. Jadi PR ya. Betul, masih menjadi PR dari pemerintahan Indonesia. Tentu kita mendukung segala bentuk langkah ataupun program kerja yang dilakukan untuk kemudian bisa meminimalisir peredaran narkoba karena ini lagi-lagi terkait dengan masa depan generasi muda terutama apalagi sesuai dengan asa cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tentu kita berharap dari tayangan tadi sudah ada solusinya terkait dengan cekcok tersebut dengan yang oknum yang mengaku sebagai perangkat desa. Dan tentu kita berharap peredaran narkoba di Indonesia ini terus akan digencarkan dan juga meminimalisir diberantas dan juga meminimalisir kasus yang terjadi di Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Di tengah kepadatan trafik penumpang, insiden padamnya listrik terjadi di Bandara Internasional 1 I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Kejadian ini membuat suasana pelayanan di bandara terbesar di Bali ini kacau balau. Penumpang yang sudah berada di dalam area terminal internasional maupun domestik pun sempat kebingungan. Pelayanan terhadap penumpang bahkan sempat dilakukan secara manual. Insiden padamnya listrik di area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali membuat suasana di terminal internasional maupun domestik tiba-tiba gelap gulita. Akibatnya, beberapa layanan penerbangan di Bandara Ngurah Rai menjadi terganggu, termasuk proses check-in penumpang yang akhirnya dilakukan secara manual. Insiden ini bahkan viral di media sosial setelah beredar sejumlah video yang memperlihatkan suasana gelap di area terminal penumpang Bandara Ngurah Rai. Para penumpang di area keberangkatan internasional maupun domestik tampak hanya mengandalkan cahaya dari ponsel. Video lain juga menunjukkan terjadinya penumpukan kendaraan yang hendak masuk maupun keluar area terminal Bandara Ngurah Rai. Gangguan listrik juga membuat arus kendaraan keluar masuk Bandara Ngurah Rai tersendat hingga mengakibatkan kemacetan parah. Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai membenarkan adanya insiden pemadaman listrik yang terjadi pada Jumat 10 Oktober 2025 mulai dari pukul 18.13 WITA hingga pukul 19.17 WITA. Atas terjadinya insiden tersebut, manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jasa, stakeholder bandara, serta dan seluruh masyarakat. Peristiwa tersebut membuat beberapa layanan penumpang mengalami penyesuaian, yakni proses check-in untuk beberapa saat dilakukan secara manual. Untuk mengurai kepadatan di area check-in, pengelola Bandara Ngurah Rai menyiagakan petugas untuk mengatur flow penumpang, serta petugas di area ruang tunggu untuk memandu ke area boarding gate. Sementara terkait penyebab dari padamnya listrik masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 18.14, di terminal internasional Bandara Ngurah Rai Bali terjadi pemadaman sampai dengan 19.17. Adapun semua proses baik penanganan penumpang, proses check-in semua bisa dilaksanakan bertahap dan 19.17 sudah mulai berjalan dengan normal. Ya, Pak, ini karena terganggunya kelistrikan ini, apakah diberlakukan sistem manual ini, Pak, di dalam ini, Pak, pengecekan penumpang maupun hal-hal yang lain ini? Jadi pada saat padamnya listrik kita menggunakan manual dan proses tetap terus berjalan. Selama pemadaman kemarin, Pak, yang terdampak operasionalnya seperti apa tuh? Adapun dampak secara penerbangan ada 42 penerbangan internasional dan 32 penerbangan domestik. Namun penerbangan itu hanya delay dan sudah pada saat jam 8 sudah mulai normal berjalan seperti schedule yang ada.
Akibat insiden tersebut, terdapat 74 penerbangan yang harus mengalami penyesuaian jadwal keberangkatan serta kedatangannya, yakni 42 penerbangan internasional dan 32 penerbangan rute domestik. Saat pengaturan lalu lintas penerbangan, juga ada 8 pesawat yang holding di udara selama terjadinya gangguan listrik. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan juga sebuah lapak barang bekas di Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Tidak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa ini. Api besar terlihat membumbung tinggi saat kebakaran terjadi di sebuah area kontrakan seluas kurang lebih 250 meter di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet hingga ke area lapak barang bekas yang lokasinya bersebelahan. Diduga api berasal dari salah satu kamar kontrakan karena korsleting listrik. Menurut pemilik kontrakan Dalih Permana, setidaknya 65 kamar kontrakan miliknya ludes tak bersisa. Beruntung, tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Api pun sudah dapat dikendalikan 1 jam kemudian setelah 40 personil dan 8 mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi kebakaran. Pak, duduk Pak. Nggak tahu, anak buah saya teriak. Ini ada api gitu. Oke. Nah, sebelum terjadi kebakaran, memang lagi ada aktivitas apa Pak di sini? Nggak ada apa-apa. Oh, nah itu konsletingnya dari apa? Casan kah atau apa? Saya kurang tahu Pak ya. Karena udah ada api Pak ya. Oh. Nah, kondisi api awalnya kecil? Kecil. Katanya disiram air Pak. Ya, disiram air. Bau bucrat Pak. Oke. Pak, ini objek yang terbakar apa sih Pak? Ya semua barang-barang lah Pak, semua. Yang terbakar apa aja? Apa aja nih? Ada kontrakan kah atau lapak kah? Kontrakan, lapak, isinya semua barang lagi full lagi Pak kan. Ini ada berapa lapak barang bekas nih Pak? Lapak ini satu Pak. Cuman kan gede ketel L Pak ya. Oke. Luasnya berapa Pak? Hah? Luasnya berapa? Lapak aja luasnya sampai 200 meter persegi. 50 lah Pak. 250 meter persegi. Nah, kalau kontrakannya ada berapa pintu nih yang ngebakar Pak? Yang kebakar ada Pak, kontrakan kira-kira bangsa ada 65 pintu ada ya Pak. 65 pintu. Diketahui peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Pengadegan Timur 2 telah menghanguskan sedikitnya 120 bangunan kontrakan dan lapak, serta membuat 450 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta Selatan, Muhal Kopandi, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, gerakan warga peduli warga dukung ekonomi rakyat menengah ke bawah dengan menyasar profesi ojek online di Sunter, Jakarta Utara. Semarak gerakan ini juga menjadi momentum menyambut 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Panitia Gerakan Warga Peduli Warga dari Komunitas 98 Resolution Network, Elisa Lomo Sinaga, mengungkapkan, penyaluran bantuan terhadap insan ojek online dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang menurun saat ini. Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk gotong royong dari sejumlah pihak agar penyaluran ini tepat sasaran bagi para penerima manfaat. Diketahui gerakan ini merupakan inisiasi yang keempat kalinya dengan pemetaan di 3 titik kota besar, yakni Jakarta, Bandung, dan Makassar. Secara statistik bantuan, 1.000 bantuan dikerahkan untuk kota Jakarta di 2 titik berbeda, yakni 600 paket sembako di kawasan Cilincing dan 400 bantuan sembako bagi Koalisi Ojol Nasional di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Adapun di Kota Bandung, bantuan sembako yang disalurkan sebanyak 250 paket dan 1.000 paket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Semarak ini merupakan bagian penting dari kolaborasi Badan Usaha Milik Negara Pelindo Group, PGN Mas bersama Koalisi Ojol Nasional. Karena ini rekan kita yang hari ini juga banyak sekali dapat situasi ekonomi yang sedang menurun, mereka membutuhkan bantuan dari gotong royong dari kita. Ya, kita lihat ada program besar yang sedang dirancang oleh Bapak Presiden dengan seluruh pimpinan yang ada hari ini. Tapi kita lihat banyak perubahan-perubahan besar secara sistem ekonomi, tata ekonominya, kemudian dana bagi hasil ekspor yang sekarang menambah kekuatan ekonomi kita dan banyak hal, termasuk MBG, sekolah rakyat dan sebagainya. Artinya Pak Presiden hari ini tidak hanya mau berwacana ekonomi itu ada di piring rakyat, tetapi membuat sebuah ekonomi yang memang real bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Di sisi lain, ojek daring penerima manfaat pada Semarak gerakan ini menyampaikan rasa terima kasih atas sorotan khusus penyaluran bantuan sembako bagi para insan ojek daring dalam momentum kali ini.
bahagia, senang karena bisa membantu teman-teman ojol ini dalam mencari nafkah. Semoga kedepannya ini berjalan secara terus-menerus lah untuk membantu masyarakat kita sebagai ojek online yang ada di Jakarta Utara. Lebih luas, inisiasi ini dilakukan sebagai bentuk menyambut 1 tahun kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyoroti program makan bergizi gratis sebagai langkah solusi nyata masalah gizi dan kesehatan anak di sekolah. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah terobosan dalam dunia pertanian muncul di Jakarta Selatan. Ladang Farm di Cilandak menghadirkan konsep pertanian vertikal hidroponik yang dinilai mampu mengubah masa depan produksi pangan di kota besar. Dengan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi air tinggi, Ladang Farm tak hanya menghasilkan sayur segar berkualitas, namun juga memberi contoh nyata bagi masa depan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Ladang Farm yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan revolusi dalam produksi pangan melalui fasilitas vertikal hidroponik setinggi 18 meter. Di dalamnya, para petani menanam selada, kemangi, dan Schizoperilla tanpa tanah, menggunakan sistem air yang sangat efisien. Pertanian urban ini mampu menghasilkan hingga 2 ton sayuran setiap bulan. Hasil panennya didistribusikan ke pasar, toko online, restoran, dan hotel di seluruh wilayah ibu kota. Inisiatif ini menjadi contoh masa depan pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan lahan tanpa mengorbankan pasokan pangan bagi jutaan penduduk kota. Berdiri sejak tahun 2022, Ladang Farm berfokus pada budidaya hidroponik urban berkualitas tinggi. Pada tahun 2025, perusahaan ini mulai membuka fasilitasnya untuk media dan publik setelah 3 tahun penelitian intensif untuk menghasilkan produk terbaik. General Manager Ladang Farm Teknologi Nova Riswanto menjelaskan fasilitas ini menjadi bukti keseriusan dalam penelitian dan inovasi pertanian. Ladang Farm ini menggunakan struktur vertical farming dengan berbasis sistem IoT. Di Ladang Farm ini memproduksi ada 5 jenis tanaman. Yang pertama kita ada Thai basil, yang kedua ada Italian basil, yang ketiga ada Shiso atau Perilla, yang keempat ada mint, yang kelima ada selada. Setiap hari pekerja dapat memanen 35 hingga 40 kg selada, serta sekitar 10 kg kemangi Thailand dan Italia. Fasilitas Ladang Farm terdiri dari area panen, area pembibitan, ruang rejuvenasi, rumah kaca, dan instalasi hidroponik dengan lebih dari 33.000 tanaman hidroponik di dalamnya. Tidak ada perawatan khusus yang diberikan untuk tanaman. Jika tanaman kekurangan nutrisi, dilakukan pemupukan daun untuk penyerapan cepat dan efektif. Teknologi ini memungkinkan hasil panen yang melimpah dalam waktu singkat. Teknologi hidroponik vertikal semakin populer di kalangan masyarakat. Hasil pertanian yang dihasilkan secara hidroponik mulai mempengaruhi harga pasar lokal dan mendorong kemajuan dunia pertanian di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu upaya yang juga tengah didorong oleh Kementerian Haji dan Umroh RI ialah pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap secara optimal. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menerima kunjungan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia pada 9 Oktober 2025. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Roderick Bruce Brazier, di kantor Kementerian Haji dan Umroh pada 9 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, mulai dari isu perhajian hingga isu di luar perhajian. Salah satu upaya yang tengah didorong oleh Kementerian Haji dan Umroh RI ialah pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap secara optimal. Melalui caption di sosial media Instagram @gus.irfanyusuf, dinyatakan bahwa opsi ini tengah dipelajari lebih lanjut agar tidak berbenturan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jika hal ini dapat terrealisasi, maka akan menjadi terobosan penting dalam mengurai jumlah antrean haji di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Bupati Bandung, Dadang Supriyatna juga menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Kang DS dalam roadshow kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi KDMP yang digelar di Kecamatan Bojong Soang.
Dalam kegiatan bertajuk Roadshow Kunjungan Kerja Bupati Bandung, Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih, Kang DS didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Didin Syahidin, Camat Bojong Soang Kankan Taufik, Camat Bale Endah, EF Hidayatullah, para kepala desa, serta ketua-ketua KDMP dari berbagai wilayah. Di hadapan para kepala desa dan pengurus koperasi, Kang DS menjelaskan bahwa pembentukan KDMP merupakan program nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mendukung program makan bergizi gratis. Bupati juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi program MBG untuk menolak kerjasama dengan KDMP, khususnya dalam pengadaan 29 jenis bahan pokok yang dibutuhkan untuk dapur MBG. Menurut Kang DS, KDMP harus menjadi wadah produktif bagi masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup melalui sinergi dengan SPPG yang berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Bahwa koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih di 2 kecamatan ini alhamdulillah sudah terbentuk dan tepuk tangan. Koperasi ini lahir atas dasar instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih se-Indonesia. Jadi ulah dikuasai ekonomi itu kelompok oportunis. Maka ingin dikuasai ekonomi ini oleh rakyat Indonesia yang mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Pak Kades, Ketua Koperasi, BPD dan juga BUMDes minimal per dusun ngariung jeung masyarakat masing-masing. Tanya potensi naon nu aya di masing-masing wilayah dusun. Tong nyalahkeun saya selaku bupati, lamun hiji waktu desa koperasi tinggal ampura. Saya teu bisa nungguan koperasi anu kira-kira dibentuk, diarahkan tapi masih diam di tempat, punten bukan saatnya. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya penataan administrasi yang rapi dan penguatan sumber daya manusia di lingkungan koperasi. Dalam kesempatan tersebut, Kang DS juga memberikan apresiasi atas aktivitas produktif KDMP di berbagai wilayah, namun mengingatkan agar setiap langkah tetap dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada tim Israel yang berencana mengikuti kejuaraan dunia senam atletik pekan depan di Jakarta. Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel. Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional. Pemerintah Indonesia menurut Yusril tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina. Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR. Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza. Pengamat hubungan internasional mengatakan, sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya perlu dilakukan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel. Penolakan itu, demikian MUI sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, di tengah kemajuan teknologi, keberadaan Indonesia kian diperhitungkan di kancah industri game global. Posisi Indonesia bukan lagi sekedar pasar, tapi juga sudah naik kelas menjadi kekuatan baru dalam industri game dunia. Berkembangnya industri game di tanah air bahkan telah mencatatkan kontribusi mencapai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah dari potensi kemitraan bisnis antara pengembang lokal dan mitra internasional di ajang Indonesia Game Developer Exchange 2025 yang berlangsung di Bali. Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan baru di industri game dunia. Hal tersebut terlihat dari ajang Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025 di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Acara tahunan ini mempertemukan ratusan pengembang game lokal dengan penerbit, investor, dan juga media internasional. Event ini bahkan mencatat potensi kemitraan bisnis global senilai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2021, penyelenggaraan IGDX sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi lintas negara dan dorongan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri game di Asia Tenggara. Selain mempertemukan pengembang game online dengan para investor, berbagai kegiatan juga diselenggarakan pada kegiatan ini, seperti Bootcamp, IGDX Academy, IGDX Career, IGDX Business, dan juga IGDX Conference, yang menjadi wadah pembelajaran kolaborasi serta jembatan bagi kreator muda Indonesia untuk menembus pasar dunia. Para kreator muda ini juga difasilitasi dengan booth indie showcase untuk menampilkan berbagai karya lintas genre yang bertema aksi, simulasi, strategi, hingga roleplay dan juga petualangan. Sebanyak 30 studio game lokal yang berkesempatan memamerkan karya terbaiknya, diantaranya IKDev Studio yang menghasilkan game Sunnyside Crossing, Dream Studio dengan game Mythic Defense, IKM Project yang juga mengunggulkan game Unseen Escape, serta Kuma Gema yang memproduksi game Joker's Rebellion, Auto Farm, dan juga IB Sweeper. Ya, untuk yang beberapa tahun belakangan ini sih ekosistemnya tuh udah mulai berkembang ya. Jadi dulu tuh masih kecil, sekarang kalau kita lihat tuh udah banyak ya game-game indie yang bertebaran di sini dan masang booth di sini. Dan kalau kita coba tuh gamenya tuh juga keren-keren gitu. Jadi itu kayak menawarkan perspektif baru dalam bermain game gitu. Game-game mekaniknya juga beberapa itu inovatif gitu. Kita belum pernah melihat sebelumnya, tapi itu teman-teman indie di sini tuh kayak berani gitu untuk mengeksplor game-game mekanik itu dan dijadikan fun gitu. Kalau untuk game-game lokal ini udah mampu belum bersaing dengan game-game luar? Udah mampu bersaing. Jadi secara kualitas juga sebenarnya mereka itu udah nggak kalah gitu. Mungkin yang masih masih lebih improve ya tentunya adalah support pendanaan, ya support dari pemerintah dan juga support dari komunitas gitu. Jadi kita di Indonesia itu udah bukan cuma consumer lagi, tapi sekarang kita udah produser game. Ini penting banget karena di event ini bisa ketemu pelaku bisnis di dunia game development. Sampai sekarang sudah berapa game yang diproduksi? Kalau untuk dari studio yang saya kerja ini, namanya V-Floor, itu udah ada 3 game yang dirilis di Steam. Dan kebetulan tentunya kita ada project lain yang sedang dikerjakan. Game tentang apa sih gamenya dan kemudian pasarnya? Iya, jadi kalau misalnya studio kita ini, kita spesialisasi di game yang genrenya anime, gitu. Dan market kita itu lebih ke timur seperti Jepang, China, Korea. Malah ke luar negeri? Iya, benar, ke luar negeri. Kenapa itu miliknya di luar negeri bukan dinyatakan? Karena kebetulan Arsenal kita populer Arsenal yang kita gunakan itu populer di area sana. Tak hanya diikuti oleh pengembang lokal, ajang tahun ini juga dihadiri nama-nama besar industri global seperti Garena, Tencent, Google, Roblox, dan Toge Production. Kehadiran industri besar ini sekaligus memperkuat posisi IGDX sebagai salah satu pesta industri game paling bergengsi di kawasan ASEAN. Indonesia sendiri memiliki populasi pemain game yang juga mencapai 154 juta orang atau sekitar 40% dari total game Asia Tenggara. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 4 pasar terbesar dunia dalam industri game berbasis konsumen. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem kreatif yang berkelanjutan dan mempercepat kemajuan industri game nasional. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Nah, ini bisa banget untuk orang-orang ataupun pemirsa di rumah yang senang sekali bermain game, apalagi game online seperti itu ya, daripada kita harus judol ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik kita melakukan game-game ini ke hal-hal yang positif, bisa menaikkan seperti bisnis, tadi juga ada IGDF bisnis, juga IGDF karir dan lainnya sebagainya. Dan mudah-mudahan ke depannya ini bisa ada kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan juga ini sudah mancanegara dari berbagai luar negeri juga sudah turut mengikuti di Bali ya seperti itu. Dan mudah-mudahan ajang-ajang game online se-Asia Tenggara ini bisa terus
menarik para investor, terus juga para menarik minat-minat semuanya yang terkait dengan game pastinya ya Tiara dan juga pemirsa, karena kita lihat ini ternyata omset bisnisnya ini bisa mencapai 1,16 triliun rupiah. Pasti juga ini kan bisa meningkatkan ekonomi Indonesia juga ya. Jadi kalau kita lihat mungkin negatif ya game itu ya di mata masyarakat, tapi kalau misalnya kita bisa kelola dengan yang baik pasti akan menjadi hal yang positif. Betul sekali. Kalau saya juga melihatnya industri game ini sudah mulai dilirik gitu ya sama pemerintah Indonesia. Bervariatif. Betul, bervariatif dan bahkan juga dari investor tadi pengembang lokal ini bisa melakukan kolaborasi terutama dengan pemerintah untuk mengembangkan tadi angkanya fantastis ya, 1,16 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya tadi Festi juga sempat menyebut bahwa mungkin masih ada masyarakat yang menilai game ini hanya sebatas permainan. Tapi ternyata ketika sudah dikelola dengan baik, dikolaborasikan dengan pemerintah, di kancah bahkan bisa Indonesia bukan hanya menjadi pasar melainkan juga menjadi pemain, ini bisa mendatangkan nilai manfaat yang angkanya tidak main-main seperti itu. Dan tentu kita berharap nih kolaborasi dari pemerintah, tentunya juga pengawasan dan berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk kemudian bisa lebih mengembangkan lagi industri game di Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemerintah Indonesia ini menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu 1 tahun dari target sebelumnya 4 tahun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai pencapaian itu didasari produksi pangan yang mencapai 33 juta ton pada periode Januari hingga November 2025. Menteri Pertanian memastikan Andi Amran Sulaiman dalam waktu 2 bulan ke depan, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan impor pangan dari negara lain. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian usai mengikuti rapat terbatas terkait swasembada pangan dan hilirisasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang pertama adalah swasembada pangan. Target Bapak Presiden pertama kepada kami pada saat dilantik yaitu 4 tahun harus swasembada pangan khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari ada perubahan sedikit. Target 4 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi. Dari target 3 tahun menjadi 1 tahun. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim. Kita swasembada. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, produksi kita hari ini 33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton. Mentan Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan ini tidak lepas dari dorongan Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan instruksi Presiden Impres di sektor pangan dan Impres irigasi. Kebijakan ini menyentuh langsung para petani di akar rumput, sebab distribusi dan regulasi terkait pupuk dinilai efisien bagi para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Investasi dan juga Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani menyampaikan pidato kunci mengenai arah perkembangan ekonomi dan investasi Indonesia 2025. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta Convention Center pada Rabu 8 Oktober 2025.
Investor Daily Summit 2025 berlangsung selama 2 hari pada Rabu dan Kamis 8 dan 9 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center. Topik yang diangkat tahun ini meliputi ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, hilirisasi energi, transformasi digital, serta investasi berkelanjutan. Dalam sambutannya sebagai pembicara kunci, CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan bahwa 40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Indonesia juga sudah berhasil menjalin kerjasama penandatanganan dengan EU SHEPA, Indonesia Kanada, RCEP, dan BRICS. 5 tahun ke depan, investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029. Mencapai lebih dari 13 triliun. Banyak PR yang kita harus lakukan. Termasuk bagaimana kita try to improve our investment climate. ASEAN is the greater of Indonesia. Karena kenapa? 40% ekonomi ASEAN dari Indonesia. Beberapa perundingan yang sudah berjalan lama, alhamdulillah berhasil kita selesaikan. Salah satunya adalah EU SHEPA. Kemudian penandatangan dengan Kanada, Indonesia SHEPA, RCEP, BRICS. Kita juga dalam waktu 2-3 tahun ini akan join OECD. Dan yang paling penting adalah investasi yang masuk bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas. Forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, investor, maupun akademisi untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi dan investasi yang sehat dan kian berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tentunya untuk mempercepat pembangunan koperasi Desa Merah Putih, Danantara Indonesia melakukan penandatanganan bersama 5 kementerian dan lembaga. Surat keputusan bersama ini menegaskan komitmen semua pihak untuk mendukung pembangunan fisik dan operasional yang dimulai pada Oktober 2025. Danantara bersama 5 kementerian lembaga yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan BUMN menandatangani surat keputusan bersama atau SKB mengenai percepatan pembangunan fisik dan operasionalisasi gerai dan pergudangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kantor Kemenkop, Jakarta pada Kamis 9 Oktober 2025. SKB ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk mendukung pembangunan fisik dan operasional yang dimulai pada bulan Oktober ini. Sedangkan regulasi selanjutnya akan diterbitkan untuk mengatur pendanaan dan aspek lainnya secara rinci. Melalui akun pribadi CEO Danantara Rosan Roslani berharap kesepakatan ini segera dapat diimplementasikan secara efektif dengan pemantauan yang cermat sebagai bagian dari percepatan pembangunan koperasi dan penguatan ekonomi desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI terus mendorong revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai respon atas berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak hasil perkawinan campur. Anggota Komisi 13 DPR Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya membangun sistem kewarganegaraan yang sederhana, transparan, dan akuntabel. Banyak cerita, banyak masukan yang kita dengar dan ini yang kita hapus. Ya, soal pungli lah. Berbagai persoalan muncul dari anak-anak hasil perkawinan campur. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mendapatkan status WNI akibat proses birokrasi yang rumit, tumpang tindih kewenangan antar instansi, hingga praktik pungli dan maladministrasi. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka celah terjadinya stateless bagi generasi muda yang seharusnya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendorong digitalisasi berbasis e-government sebagai solusi jangka panjang untuk menghindari penyimpangan dalam proses administrasi kewarganegaraan. Kita stakeholder yang mengatur tentang regulasi ini pada akhirnya terbuka untuk merevisi undang-undang ini. Dan dari apa yang disampaikan teman-teman Perca mengungkap banyak hal terhadap proses perkawinan campur dan anak berkewarganegaraan ganda. Ketika kita nanti akan merevisi undang-undang ini, itu kita ingin bahwa ini menjadi jaminan kepastian hukum yang selama ini dianggap bahwa masih terbuka celah terjadinya stateless di situ.
Saya menyarankan Pak Ketua pada para mitra ini, pemangku kepentingan terkait kewarganegaraan ini harus membangun sebuah sistem yang berbasis e-government, berbasis digital, sistem yang sederhana, transparan, dan akuntabel. Karena banyak cerita, banyak masukan yang kita dengar dan ini kita hapus. Ya, soal pungli lah, kemudian maladministrasi di situ. Komisi 13 berkomitmen untuk membuka ruang dialog dan menampung masukan dari masyarakat, termasuk komunitas perkawinan campur, demi mewujudkan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada hak-hak warga negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyatakan stok beras di Indonesia mencapai 4,2 juta ton. Pencapaian ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Mentan memastikan dalam waktu 6 bulan ke depan stok beras di Indonesia masih dalam batas aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras di Indonesia tertinggi sepanjang sejarah. Selama Indonesia merdeka, baru kali ini stok beras mencapai 4,2 juta ton. Mentan mengaku serapan beras dalam negeri mencapai 3 juta ton. Ia memastikan dalam waktu 6 bulan ke depan, stok beras di Indonesia masih dalam batas aman. Mentan mengatakan dengan melimpahnya produksi beras dalam negeri. Selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan, itu masih aman. Nah 30.000 ini kita cek. Kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak. Itu kan tidak nol. Tetap punya harga. Jadi memang sekarang ada rusak 30.000, 29.000 ya, karena berasnya 4,2 juta ton, dan yang Anda tahu, saudara tahu, ini pertama dalam sejarah Indonesia stoknya 4,2 juta ton selama merdeka. Bulog berdiri tahun 69, ini pertama dalam sejarah, tidak pernah terjadi. Stok tertinggi, kemudian NTP naik, dan ada yang menarik, adalah penyumbang PDB tertinggi pertama itu Jawara adalah pertanian dalam sejarah. Nah ini yang kita harus syukuri, bahwa pemimpin kita pro rakyat, peduli pada rakyat, apapun kami minta untuk kepentingan rakyat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta terkait melimpahnya stok beras dan menyebabkan sebagian stok beras rusak agar tidak menjadi sorotan. Ia memastikan dari 4,2 juta ton, ada sekitar 30.000 stok beras yang rusak atau 0,071%. Namun hal itu bisa dialokasikan ke pakan ternak sehingga beras rusak tersebut masih memiliki nilai jual. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekolah Garuda membuka peluang bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk kuliahkan ke luar negeri. Rafli Ekatama, siswa SMAN 10 Samarinda kembali menaruh harapan setelah sekolahnya bertransformasi menjadi Sekolah Garuda dan berjuang meraih beasiswa. Sekolah Garuda merupakan program baru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Salah satunya adalah Muhammad Rafli Ekatama, siswa kelas 12 SMAN 10 Samarinda yang kini bersekolah di Sekolah Garuda. Program ini mengembalikan harapan Rafli yang sempat pupus karena kondisi ekonomi keluarganya. Rafli berasal dari keluarga sederhana yang mengalami kesulitan setelah ayahnya kehilangan pekerjaan pada 2017 dan meninggal dunia pada 2025 akibat kanker usus. Untuk meringankan beban keluarga, Rafli bekerja paruh waktu sebagai tutor privat, sambil tetap berjuang di sekolah unggulan. Meski sempat terpukul, ia bangkit kembali dengan motivasi kuat demi masa depan dan keluarganya. Tapi itu tidak membuat saya berhenti untuk tetap mencapai cita-cita saya. Dari semasa saya SMP, saya tetap berusaha yang terbaik. Saya memberikan banyak kejuaraan di masa saya SMP. Karena saya sempat pesimis dengan kondisi saya, tetapi saya berpikir kalau saya pesimis dan tidak melakukan apa-apa, maka saya tidak akan jadi apa-apa. Maka dari itu, saya mengambil banyak langkah, yaitu saya tetap belajar, giat, dan bahkan ketika saya berpikir bahwa gimana ini cara mengurangi beban keluarga, saya akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Tetapi sayangnya tahun 2004 ayah saya didiagnosa kanker usus.
dan di tahun 2025 sayangnya ayah saya meninggal dunia, dan itu sangat memberikan saya pukulan, dan perasaan pesimis itu datang lagi dan berpikir apa yang terjadi, apa yang akan saya hadapi ke depannya dengan kondisi seperti ini, dengan ekonomi seperti ini, dan ketidakhadiran ayah saya. Sampai akhirnya saya mendapatkan informasi seperti beasiswa Garuda, walaupun mungkin masih dikaji ke depannya bagaimana, tetapi itu sudah membuat saya senang bahwa saya mendapatkan opportunity atau peluang besar untuk bisa dapat pendidikan di luar negeri. Transformasi sekolahnya menjadi sekolah Garuda membuat Rafli kembali menatap masa depan dengan optimisme. Ia kini berjuang meraih beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Bagi Rafli, sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar, tetapi titik balik yang membangkitkan kembali mimpi-mimpinya yang sempat terkubur. Sekolah Garuda adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang fokus mengembangkan talenta di bidang sains dan teknologi melalui pendekatan STEM. Tujuannya adalah menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing dan melanjutkan pendidikan di universitas terbaik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMAN unggul MH Tamrin Jakarta mencuri perhatian dalam acara peluncuran program Sekolah Garuda Transformasi. Dengan penuh percaya diri, ia menyampaikan cita-cita dan harapannya di hadapan peserta yang hadir. Talita Almira Salsabila, siswi kelas 12 SMAN unggulan MH Tamrin Jakarta, berhasil mencuri perhatian saat acara perkenalan program Sekolah Garuda Transformasi yang digelar di sekolahnya. Dengan penuh keyakinan, Talita menyampaikan cita-citanya untuk menggabungkan sains, etika, dan kebijakan publik dalam masa depan karirnya. Suasana pun semakin meriah ketika ia mengungkapkan rasa bangganya menjadi salah satu penerima manfaat program tersebut. Program Sekolah Garuda Transformasi merupakan inisiatif yang diluncurkan di 12 sekolah unggulan di berbagai daerah, termasuk SMAN unggulan MH Tamrin sebagai salah satu sekolah percontohan. Sekolah lain yang tergabung antara lain SMAN 10 Fajar Harapan di Aceh, SMA Unggul Del di Sumatera Utara, dan SMA Taruna Nusantara di Jawa Tengah. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membuka jalan bagi anak muda bertalenta agar bisa berkembang dan berkontribusi bagi bangsa. Saya bangga menjadi bagian dari generasi Garuda. Generasi yang tidak hanya bermimpi, tapi juga bertransformasi. Generasi yang tidak hanya ingin berhasil, tapi juga bermakna. Saya pribadi punya rasa penasaran yang besar terhadap pertemuan antara sains, etika, dan kebijakan publik. Riset saya bervariasi dari bidang psikologi, artificial intelligence, bioethics, particle physics yang selalu didukung oleh sekolah. Saya selalu percaya bahwa STEM, ethics, and public policy should always walk side by side. Saya yakin dari ruang-ruang kelas Garuda Transformasi inilah akan lahir ilmuwan, peneliti, pemimpin, dan pemangku kebijakan yang membawa Indonesia jauh lebih tinggi. Memberi harapan bagi saya, teman-teman saya, dan anak-anak yang dulu bermimpi seperti saya. Talita berharap program ini dapat menjadi jembatan bagi dirinya dan siswa lain dalam meraih cita-cita besar. Ia percaya pendidikan adalah kekuatan yang mampu mengubah masa depan. Dengan segudang prestasi yang telah diraihnya, termasuk juara 2 di Taiwan International Science Fair 2025 dan partisipasinya dalam program sains di Jepang, Talita membuktikan bahwa mimpi bisa terwujud selama ada usaha dan semangat pantang menyerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang prajurit TNI Angkatan Laut gugur dalam insiden penerjunan bebas saat gladi bersih acara Presiden Inspektoral Review di Teluk, Jakarta. Insiden terjadi saat proses penerjunan dilaksanakan dan saat ini TNI sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait prosedur keselamatan dan keterampilan penerjun. Insiden terjadi saat kegiatan penerjunan bebas dalam rangkaian acara Presiden Inspektoral Review di Teluk, Jakarta. Prajurit TNI AL yang gugur diketahui sempat berhasil membuka parasut dan mendarat di laut, namun nyawanya tak tertolong. Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah menjelaskan insiden seperti ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti bertabrakan saat proses exit dari pesawat atau penarikan parasut secara bersamaan. Meski demikian, Kapuspen menegaskan akan terus melakukan evaluasi
baik dari segi teknis, keterampilan, maupun prosedur keselamatan, agar ke depan setiap latihan dan atraksi udara dapat berjalan dengan standar zero accident. Jadi di penerjunan itu mungkin dari setiap penerjunan pasti ada beberapa drop yang peterjunnya itu saling tabrakan di udara. Kadang itu karena karena leveling pada saat pencabutannya bersamaan, kemudian bisa juga karena faktor begitu dia exit habis itu spin sehingga nabrak ke peterjun yang lainnya. Jadi ada beberapa faktor ya. Dan beruntungnya memang pada saat yang laka laut itu almarhum sempat mencabut parasut ya. Jadi ada beberapa kejadian yang tidak sempat mencabut parasut karena blackout. Begitu tabrakan blackout nggak bisa nyabut parasut sampai darat, sampai laut. Tapi yang kemarin almarhum sempat nyabut, kemudian mendarat di laut. Kondisi pada saat itu ya sadar tapi memang kondisinya wigo. Itu akan terus dievaluasi, dari sisi keterampilan, kemampuan, kemudian teknis yang tadi disampaikan SOP. Dari Jakarta, Jihad Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melalui Inspektur Jenderal TNI Laksda TNI Hersan ini menyerahkan santunan kepada ahli waris prajurit yang gugur saat rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI di Jakarta Timur. Santunan diserahkan bersama Inspektur Jenderal Kemhan Letjen TNI Rui Duarte di Aula Selasar Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap. Dalam suasana haru, penyerahan santunan resiko kematian khusus dari PT Asabri serta tali kasih dari Panglima TNI diberikan kepada keluarga almarhum Praka Marzainal Mutakin, Pratu Johari Alfarisi, dan KLK Pomlingga Surya Permana. Ketiga prajurit tersebut gugur saat melaksanakan tugas dalam rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Irjen TNI Laksda TNI Hersan menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam serta penghargaan atas pengabdian para prajurit yang telah memberikan segalanya untuk bangsa dan negara. Pada kesempatan tersebut, Laksda TNI Hersan juga menegaskan bahwa penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata perhatian dan tanggung jawab negara kepada para prajurit dan keluarganya. Ia juga memberikan pesan penguat bagi keluarga yang kerap ditinggalkan untuk tetap bangga atas pengabdian almarhum. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa TNI selalu hadir untuk anggotanya serta menjunjung tinggi nilai pengorbanan prajurit demi kehormatan bangsa. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Tentunya juga Tiara dan juga pemirsa kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Seperti itu ya, mudah-mudahan insiden seperti ini tidak terulang kembali ketika ada atraksi seperti penerjunan bebas seperti itu ya, ini bisa diperhatikan kembali dari mungkin sisi talinya ataupun latihan-latihan yang lebih ekstra lagi dan jauh lebih berhati-hati lagi dan bisa diteliti lagi seperti itu ya, apakah kondisinya bisa lebih prima lagi mungkin seperti itu. Dan kita juga sangat apresiasi kepada pihak terkait yang juga telah melakukan sebuah evakuasi dengan sangat cepat, dengan gercep ya, dan juga turut membantu, dan mudah-mudahan keluarga yang kehilangan ini bisa diberikan kesabaran yang seluas-luasnya. Dan tadi juga berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bahwa santunan telah diberikan kepada ahli waris ataupun keluarga dari korban jatuhnya saat rangkaian HUT ke-80 TNI yang berlangsung di beberapa hari kemarin. Dan tentunya tadi sudah disampaikan juga bahwa proses evaluasi terkait dengan bagaimana latihan, kemudian SOP dari sisi penerjunan ini juga dilakukan oleh TNI agar harapannya peristiwa ini, kemudian kejadian ini tidak kembali terulang. Tentu itu menjadi harapan kita bersama dan semoga dari proses evaluasi ini bisa menghasilkan sebuah langkah ataupun bisa menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara berkala oleh TNI agar kemudian peristiwa ini harapannya tentu lagi-lagi tidak kembali terulang ataupun tidak kembali terjadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Arsip rekaman drone menunjukkan sejumlah wilayah di Gaza termasuk Jabalia, Sejaya, Al-Rimal dan kawasan Pelabuhan Gaza sebelum mengalami kehancuran akibat 2 tahun perang. Rekaman itu menunjukkan kehidupan sehari-hari warga Gaza yang kini hanya menjadi kenangan setelah serangan militer Israel berlangsung sejak Oktober 2023. Arsip video tersebut menampilkan rumah-rumah penduduk di Jabalia, kendaraan dan pejalan kaki yang lalu lalang di Sejaya dan Al-Rimal, serta perahu-perahu yang tersandar di Pelabuhan Gaza. Pada masa itu, semua terlihat sebagai bagian dari kehidupan harian masyarakat Gaza sebelum bombardir berkepanjangan menghancurkan kota tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel, menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Israel kemudian melakukan operasi militer di seluruh wilayah Gaza dengan 67.074 warga Palestina tewas dan 169.430 orang terluka hingga saat ini, berita diterbitkan berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Gaza. Kampanye militer Israel masih berlanjut melalui fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan membubarkan Hamas. Di tengah seruan internasional untuk gencatan senjata permanen, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana damai 20 poin yang dikabarkan telah disetujui Hamas dan Israel, serta disambut sejumlah pemerintah Arab dan internasional sebagai landasan mengakhiri konflik di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkoordinasi dengan petugas pertahanan sipil yang menyalurkan 1 truk bantuan medis dan bahan bakar ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Pengiriman ini terjadi di tengah konflik berkelanjutan antara Israel dan Hamas yang terus memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkolaborasi dengan petugas pertahanan sipil mengirimkan 1 truk bantuan berisi perlengkapan medis dan bahan bakar untuk Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Inilah video yang menunjukkan staf WHO tiba di rumah sakit dengan bantuan medis yang kemudian diturunkan dan dipindahkan ke gudang penyimpanan rumah sakit. Terlihat anggota tim WHO memasuki tenda medis dan memeriksa pasien yang terluka. Proses koordinasi dilakukan melalui WHO untuk membawa sejumlah obat-obatan ke Rumah Sakit Al-Ahli bersama 1 truk bahan bakar. Koordinasi ini juga memungkinkan tim medis Kementerian Kesehatan untuk mengambil korban di wilayah Jalan Al-Rashid. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal, menyatakan bahwa mereka terus mendesak organisasi internasional termasuk WHO dan seluruh pihak terkait untuk turun tangan agar tim pertahanan sipil dan medis dapat mengambil jenazah warga di berbagai lokasi di Gaza. Pemerintah Israel pada 8 Agustus menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki penuh kota Gaza. Menyusul kegagalan negosiasi dengan Hamas, militer Israel mengumumkan dimulainya fase kedua operasi Gideon Chariots untuk membebaskan sandera dan mengusir Hamas dari Gaza. Saat ini Israel dan Hamas masih terlibat dalam pembicaraan terkait usulan perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang batas waktunya semakin dekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemuda di Bogota menggelar aksi demonstrasi untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina pada Kamis 2 Oktober 2025. Aksi ini digelar setelah kapal flotila global Sumut dicegat Israel di Laut Internasional saat menuju Gaza membawa bantuan kemanusiaan. Inilah gambar yang menunjukkan para demonstran bergerak di sekitar kantor Asosiasi Pengusaha Kolombia atau ANDI. Mereka membawa banner dan poster dengan pesan solidaritas untuk Palestina. Para pemuda menyebut mobilisasi ini sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan pemerintah Israel. Mereka menilai penahanan terhadap para aktivis flotila, termasuk 2 rekan mereka, sebagai tindakan ilegal. Demonstran menyebut tindakan kawan-kawan mereka sebagai bentuk disobedience ulang. Demonstran menyebut tindakan kawan-kawan mereka sebagai bentuk disobedience sipil tanpa kekerasan. Demonstran juga menyambut keputusan pemerintah Presiden Gustavo Petro yang mengusir seluruh delegasi Demonstran juga menyambut keputusan pemerintah Presiden Gustavo Petro yang mengusir seluruh delegasi diplomatik Israel dari Kolombia. Mereka mendesak organisasi internasional untuk mengambil tindakan konkret menghentikan serangan Israel terhadap warga Palestina, di antaranya dengan embargo senjata, embargo energi, serta sanksi diplomatik. Namun seiring perjalanan waktu, aksi ini berujung bentrokan dengan pihak kepolisian. Petugas mengerahkan pasukan anti huru-hara dan kendaraan taktis untuk membubarkan massa.
Sejumlah pemerintah dan organisasi internasional menyerukan penghormatan hukum humaniter dan mendesak pemulangan para aktivis secara aman karena dinilai tidak melakukan tindak pidana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hampir 900 pendaki dan juga pemandu gunung yang terjebak di lereng timur Gunung Everest sejak Sabtu lalu berhasil dievakuasi. Penyelamatan dilakukan setelah salju lebat menutup jalur pendakian di wilayah Tibet. Media resmi Tiongkok melaporkan ratusan pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di ketinggian lebih dari 4.900 meter berhasil dibawa ke tempat aman. Rekaman pada 4 dan 5 Oktober 2025 menunjukkan sejumlah pendaki yang berjuang menembus salju tebal sebelum tiba di Gudang, sebuah kota kecil di prefektur Shigatse. Salju lebat yang turun sejak akhir pekan menyebabkan jalur pendakian terputus. Salah seorang pendaki, Ges Wang Chen, mengungkapkan mereka harus menyingkirkan salju dari tenda setiap 20 menit untuk menghindari tertimbun. Total terdapat 580 pendaki dan lebih dari 300 pemandu pengembala yak serta pekerja lain yang terdampak. Sekitar 350 pendaki berhasil turun pada Senin 6 Oktober dan seluruhnya sudah dievakuasi pada Selasa 7 Oktober 2025. Badai salju tersebut dipicu hujan deras di wilayah selatan Tibet yang memicu longsor dan banjir bandang menyebabkan sedikitnya 40 orang tewas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Zamboanga City di Filipina menunjukkan kecintaan mereka terhadap hewan peliharaan melalui ajang unik berupa fashion show, parade, dan juga upacara pemberkatan untuk hewan kesayangan mereka. Acara ini menjadi bagian dari perayaan Zamboanga Hermosa Festival yang digelar di Samaria Central School Pet Center. Dalam tayangan terlihat seekor kucing mengenakan gaun bunga yang rumit, anjing dengan gaun penuh kupu-kupu dan bunga, hingga Chihuahua yang tampil layaknya putri. Ada pula kucing berpakaian muslim tausuk di atas perahu Vinta yang ikonik. Acara bertajuk Paws and Applause Revolutioning Animal Welfare in Zamboanga ini disponsori oleh GCI Zamboanga dan dianggap sebagai inisiatif baru dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Pemilik hewan, Catherine Falkatan, mengungkapkan kebahagiaannya usai menerima penghargaan fashionista. Menurutnya hasil jahitan tangannya sendiri terbayar sudah saat peliharaannya selalu memenangkan penghargaan di tiap kompetisi. Sebelum fashion show dimulai, acara dibuka dengan upacara pemberkatan hewan peliharaan sebagai bentuk rasa syukur atas kebahagiaan yang diberikan para hewan kepada keluarga. Dalam acara ini, panitia juga menyediakan vaksinasi anti rabies gratis dan layanan penanaman chip identitas untuk hewan. Langkah ini dinilai penting mengingat penyakit rabies masih menjadi ancaman kesehatan serius di kota pantai tersebut. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong pemilik hewan agar lebih bertanggung jawab dalam merawat peliharaan mereka. Panitia menekankan pentingnya vaksinasi rutin setiap tahun untuk mencegah dan memberantas penyebaran rabies di Zamboanga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian ASEAN Socio Cultural Community atau ASCC di Malaysia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Pratikno melakukan pertemuan tingkat tinggi bersama Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli. Keduanya membahas berbagai tantangan yang dihadapi kedua negara dalam menghadapi dampak digitalisasi terhadap anak dan keluarga. Salah satunya adalah tingginya waktu layar atau screen time pada anak-anak. Pertemuan tingkat tinggi antara Menko PMK Pratikno dan Menteri Sosial Singapura, Masagos Zulkifli, menjadi momen untuk memperkuat komitmen kawasan dalam melindungi keluarga dan anak di era digitalisasi. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK menyampaikan inisiatif nasional melalui kampanye Tagar Bijak Cerdas Berai dan gerakan Screen Time to Green Time. Gerakan ini mendorong anak-anak dan keluarga untuk menyeimbangkan penggunaan dunia digital dengan kegiatan di alam terbuka serta interaksi sosial. Pratikno menekankan langkah ini penting untuk memperkuat nilai-nilai keluarga, meningkatkan literasi digital, melindungi anak, serta kesehatan mental di era kecerdasan buatan yang terus semakin berkembang. Melalui pertemuan di ajang ASCC ini, Indonesia berharap kerjasama antar negara ASEAN dapat terus diperkuat dalam menghadapi tantangan sosial budaya di era digital. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah terobosan dalam dunia pertanian muncul di Jakarta Selatan. Ladang Farm di Cilandak menghadirkan konsep pertanian vertikal hidroponik yang dinilai mampu mengubah masa depan produksi pangan di kota besar. Dengan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi air tinggi, Ladang Farm tak hanya menghasilkan sayur segar berkualitas, namun juga memberi contoh nyata bagi masa depan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Ladang Farm yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan revolusi dalam produksi pangan melalui fasilitas vertikal hidroponik setinggi 18 meter. Di dalamnya, para petani menanam selada, kemangi, dan sisyoperila tanpa tanah, menggunakan sistem air yang sangat efisien. Pertanian urban ini mampu menghasilkan hingga 2 ton sayuran setiap bulan. Hasil panennya didistribusikan ke pasar, toko online, restoran, dan hotel di seluruh wilayah ibu kota. Inisiatif ini menjadi contoh masa depan pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan lahan tanpa mengorbankan pasokan pangan bagi jutaan penduduk kota. Berdiri sejak tahun 2022, Ladang Farm berfokus pada budidaya hidroponik urban berkualitas tinggi. Pada tahun 2025, perusahaan ini mulai membuka fasilitasnya untuk media dan publik setelah 3 tahun penelitian intensif untuk menghasilkan produk terbaik. General Manager Ladang Farm Teknologi Nova Riswanto menjelaskan fasilitas ini menjadi bukti keseriusan dalam penelitian dan inovasi pertanian. Ladang Farm ini menggunakan struktur vertical farming dengan berbasis sistem IoT. Di Ladang Farm ini memproduksi ada 5 jenis tanaman. Yang pertama kita ada Thai basil, yang kedua ada Italian basil, yang ketiga ada shiso atau perilla, yang keempat ada mint, yang kelima ada selada. Setiap hari pekerja dapat memanen 35 hingga 40 kg selada, serta sekitar 10 kg kemangi Thailand dan Italia. Fasilitas Ladang Farm terdiri dari area panen, area pembibitan, ruang rejuvenasi, rumah kaca, dan instalasi hidroponik dengan lebih dari 33.000 tanaman hidroponik di dalamnya. Tidak ada perawatan khusus yang diberikan untuk tanaman. Jika tanaman kekurangan nutrisi, dilakukan pemupukan daun untuk penyerapan cepat dan efektif. Teknologi ini memungkinkan hasil panen yang melimpah dalam waktu singkat. Teknologi hidroponik vertikal semakin populer di kalangan masyarakat. Hasil pertanian yang dihasilkan secara hidroponik mulai mempengaruhi harga pasar lokal dan mendorong kemajuan dunia pertanian di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, produk peralatan rumah tangga berbahan plastik dengan merek More Life Indonesia berhasil terbang melesat ke Filipina dan Romania. Pelepasan ekspor tersebut dengan total nilai sekitar 412 US dollar atau setara dengan 6,7 miliar rupiah. More Life Indonesia melakukan pelepasan ekspor untuk produk peralatan rumah tangga berbahan plastik ke Rumania dan Filipina. Pelepasan ekspor tersebut dengan total nilai adalah sekitar USD 412 atau setara dengan 6,7 miliar rupiah. Selama proses ekspor, More Life Indonesia didukung oleh Kementerian Perdagangan termasuk dengan business matching yang dilakukan. Keberhasilan More Life menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di pasar global, serta menunjukkan konsistensi dan kinerja ekspor yang terus meningkat sehingga berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. More Life Indonesia pun berharap semoga ekspor produknya bisa ditingkatkan ke berbagai negara lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, berarti artinya kita tidak boleh underestimate ya, Tiara dan juga pemirsa kepada bahan-bahan plastik. Tapi ternyata ini bahan-bahan plastik ini sangat digandrungi sampai mancanegara ataupun internasional seperti itu ya. Alat-alat rumah tangga sekarang ini kan sudah semakin modern gitu ya, sudah semakin bagus, banyak sekali inovasi-inovasinya, terus juga hiasan-hiasannya, dan ternyata ketika kita melihat biasanya ini digunakan buat orang-orang misalnya yang mager karena bahannya hanya plastik, terus juga harganya murah seperti itu, tapi ternyata dengan harga yang murah dan juga plastik, tapi juga plastiknya juga premium, bagus seperti itu ya, dan pastinya juga ini disukai oleh orang-orang warga negara asing seperti itu, dan tentunya juga ini menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini bisa jauh lebih melesat lagi di Filipina, terus juga di Romania. Mudah-mudahan kedepannya bangsa Indonesia ini bisa terus mengembangkan inovasi-inovasi alat rumah tangga lainnya. Betul sekali, dan tadi juga kita sudah melihat bahwa ternyata banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri yang kemudian melirik sudah langsung ya. Betul, sudah kemudian mengepakkan sayapnya ke
kancah internasional. Tadi kita lihat sudah ada yang ke Filipina dan Romania. Tentu kita berharap ini semakin berkembang ke negara-negara Eropa lainnya, bahkan untuk kemudian produk-produk buatan dalam negeri ini bisa mendunia. Karena kalau misalnya kita lihat di berita sebelumnya tadi, ternyata itu sudah mencapai angka yang sangat fantastis seperti itu untuk nilai ekspornya. Tentu dibutuhkan kolaborasi. Lagi-lagi kolaborasi dengan pemerintah, betul sekali. Dan juga pemerintah harus lebih melek lagi seperti itu dengan kemudian menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat perusahaan-perusahaan dalam negeri ini lebih bisa melakukan ekspor ke kancah internasional. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara. Modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korbannya dengan cara mengiming-imingi gaji besar. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama imigrasi menggagalkan keberangkatan para calon pekerja migran Indonesia yang rencananya akan dijual ke sejumlah negara penempatan. Sebanyak 15 orang pelaku dari 39 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara berhasil ditangkap Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 24 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Satu diantaranya merupakan warga negara asing asal Lebanon yang berperan sebagai penyokong dana sekaligus penyalur di negara tujuan bagi para calon korban yang ingin bekerja ke luar negeri. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ronald F. Sipayung, mengatakan dari pengakuan tersangka yang telah diamankan, korban dijanjikan gaji besar 15 juta hingga 30 juta rupiah. Adapun beragam peran yang dilakukan para tersangka, mulai dari mencari calon korban di daerah, mengurus dokumen, mengurus keberangkatan, hingga penyalur ke negara penempatan. Para pelaku mendapatkan keuntungan dari setiap masing-masing korban mulai dari 2 hingga 7 juta rupiah. Tidak hanya itu, untuk mengelabui petugas, pelaku akan menyalurkan para korban terlebih dahulu ke negara lain untuk transit sebelum menuju negara tujuan. Sementara negara penempatan tujuan para korban seperti Kamboja, Arab Saudi, Malaysia, Oman, Singapura, Laos, China, Korea Selatan hingga Taiwan. Untuk menjembatani warga-warga Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri. Kemudian kami laporkan bahwa memang sekali lagi motif dari mereka untuk mau diiming-imingin untuk bekerja di luar negeri adalah janji untuk mendapatkan gaji yang lebih besar dengan nilai antara 15 juta sampai 30 juta. Jadi ada beberapa negara yang menjadi tujuan utama mereka, diantaranya adalah Arab Saudi, kemudian Malaysia, kemudian Kamboja, kemudian Korea Selatan, Taipei, Singapura, yang memang di sana ada yang direncanakan ada yang bekerja menjadi asisten rumah tangga, ada yang memang bagian dari sindikat penipuan atau scam, bahkan ada yang direncanakan untuk bekerja menjadi admin atau judi online. Para korban akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun, restoran, scamming hingga admin judi online. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah paspor, handphone, dokumen perjalanan, 2 unit kendaraan mobil sebagai operasional. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis, diantaranya UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Dari Tangerang, Mujib Latumarisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat tanah digital untuk rakyat serta sertifikat tanah wakaf bagi pondok pesantren. Penyerahan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah serta mengatasi persoalan inventarisasi aset warga dari ancaman mafia tanah. Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
di Kabupaten Gunung Kidul menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, Menteri AHY secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah digital untuk rakyat. Program ini merupakan bagian dari pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang telah berjalan sukses di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut AHY, Yogyakarta termasuk salah satu provinsi dengan pencapaian terbaik dalam program PTSL. Hal ini dapat terwujud berkat sinergi antara Kementerian ATR, BPN dengan pemerintah daerah, kantor wilayah, hingga pemerintah kelurahan. Dalam penyerahan ini, AHY juga memberikan sertifikat tanah wakaf untuk pondok pesantren, serta sertifikat tanah aset pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah, sekaligus melindungi aset warga dan lembaga keagamaan dari praktik mafia tanah. AHY menegaskan, penyerahan sertifikat tanah merupakan wujud kinerja nyata pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan, persoalan tanah seringkali muncul akibat belum terdata secara jelas, sehingga melalui program PTSL, pemerintah terus mendorong inventarisasi tanah milik warga maupun aset Pemda agar terkendali dan tertata dengan baik. Menurut AHY, ketika tata ruang tertata dengan baik dan warga memiliki kepastian hukum atas tanahnya, maka pembangunan dapat terkawal secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kita baru saja menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah untuk rakyat. Ini juga program strategis yang sudah dijalankan oleh Kementerian ATR BPN, Pak Wamen, tentunya bersama Pak Menteri ATR dan semua jajarannya, Kanwil BPN di Provinsi DIY, khususnya kantor pertanahan di Kabupaten Gunung Kidul ini telah bekerja bersama-sama Ibu Bupati, Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan untuk bisa menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Jadi tadi ada penyerahan sertifikat hak milik bagi warga. Ini adalah program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan Provinsi DIY termasuk yang bagus pencapaiannya. Lalu setelah itu juga ada hak pakai bagi aset-aset Pemda, dan yang terakhir adalah sertifikat wakaf bagi pondok-pondok pesantren. Jadi ini semua kita kawal menjadi bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Semoga ketika tata ruangnya baik, warga memiliki kepastian akan tanah, maka pembangunan bisa kita kawal bersama-sama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono akan bertolak ke Korea Utara sebagai bentuk respon undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara. Dengan langkah ini semakin menegaskan komitmen Indonesia atas dialog konstruktif dan hubungan kerjasama bersama mitra di negara kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Moangkang mengungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono akan memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara, Cho Son-hui, di Pyongyang pada 10 hingga 11 Oktober. Dalam kesempatan diplomatik ini, Sugiono akan membicarakan perihal peningkatan kerjasama bilateral di antaranya dari sisi regional. Nantinya Menlu Sugiono akan meninjau kondisi kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang. Tinjauan ini dilakukan Sugiono mengingat penutupan kantor KBRI Pyongyang pada tahun 2021 lalu terkait pandemi COVID-19. Adapun jika ditarik mundur, riwayat Menteri Luar Negeri berkunjung ke Pyongyang pada tahun 2013 lalu di era pemerintahan Presiden SBY. Kita melakukan kunjungan kerja ke Pyongyang pada 10 sampai 11 Oktober untuk memenuhi undangan Menlu Republik Rakyat Demokratik Korea. Dan pada 11 Oktober, Pak Menlu akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Korea yang mulia Cho Son-hui, dan isu-isunya tentunya membicarakan penguatan berbagai kerjasama bilateral, regional maupun global. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap dialog konstruktif dan hubungan kerjasama dengan berbagai mitra di kawasan. Dari Jakarta, Max Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua. Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua ditegaskan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Hal ini disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Ketua Komite Felix Fernando Wanggai oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Gubernur Matius menyambut pelantikan tersebut dengan rasa syukur dan menyatakan tekad untuk membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai provinsi induk, Papua diharapkan menjadi contoh bagi daerah otonomi baru. Untuk itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga guna mempercepat pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara saya yang ada di Papua, khususnya Provinsi Papua, mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergandeng tangan semua pihak tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Felix Wanggai menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua. Secara terintegrasi, komite akan mengawal 8 agenda utama dalam rangka Asal Cita Papua yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga sosial budaya. Komite juga akan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan 6 provinsi di tanah Papua agar pembangunan berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat. Presiden memiliki komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi, baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector, maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga perhatian dari Bapak Presiden ingin bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus ini mengelola hal-hal yang tentu menjadi agenda-agenda strategis di Papua. Apakah agenda yang sudah selama ini menjadi payung kita adalah otonomi khusus, kemudian bagaimana otonomi khusus ini berjalan dengan baik. Jangka pendek langkah kerja apa yang dilakukan oleh komite? Pertama, kita sudah berjalan 1 tahun di dalam pemerintahan ini, sehingga tentu yang menjadi bagian dalam kita adalah konsolidasi kebijakan, konsolidasi strategi, konsolidasi program, dan konsolidasi anggaran dan konsolidasi regulasi. Itu yang penting, baik di level nasional, di level provinsi, dan di level kabupaten. Apalagi hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua yang memerlukan sinergi, integrasi, keterpaduan dalam semua hal. Karena tentu kita ingin dengan kehadiran 6 provinsi ini membutuhkan langkah-langkah, ada maksud besar untuk langkah-langkah percepatan. Tetapi bagaimana mengelola langkah-langkah percepatan ini yang tentu membutuhkan jembatan dengan semua hal. Lintas Kemenko, lintas kementerian, kemudian lintas 6 provinsi di tanah Papua. Dan tentu yang menjadi bagian kita adalah bahwa lembaga ini hadir karena langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga tentu agenda-agenda strategis yang menjadi agenda strategis 5 Asta Cita dalam konteks Papua akan kita wujudkan, kita kawal bersama dengan menteri-menteri sektoral yang lain, bersama dengan 6 gubernur yang lain. Dan tentu kami harapan terakhir bahwa semua kebijakan dari pemerintah ini, dari Bapak Presiden harus menghadirkan rasa trust, rasa kepercayaan bahwa negara hadir untuk menyentuh saudara-saudara kita di pantai-pantai, di pegunungan, di pedalaman, di rawa-rawa dan sebagainya, sehingga semua merasakan kehadiran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR juga mendukung rencana pemerintah untuk mengaudit bangunan-bangunan pondok pesantren yang berusia tua dan dianggap kurang layak. Hal itu diperlukan agar pemerintah memiliki data dan bisa membantu perbaikan bangunan yang belum memenuhi standar. Pemerintah berencana akan membentuk satuan tugas penataan pembangunan pondok pesantren. Satgas ini nantinya akan melakukan pendataan hingga audit bangunan Ponpes pasca ambruknya Ponpes Al-Quds ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah terlebih mengaudit bangunan Ponpes yang berusia tua dan dianggap kurang layak.
Dasko berharap langkah-langkah yang telah diambil pemerintah mampu meminimalisir sekaligus mencegah insiden robohnya bangunan seperti di Ponpes Sidoarjo. Ya, pada dasarnya kami juga mengimbau kepada pemerintah memang melalui Menteri Koordinator Pak Muhammad Iskandar, kita akan kalau bisa itu memang memperhatikan kondisi bangunan daripada pesantren-pesantren yang memang sudah agak lama. Nah, mungkin masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Salah satu upaya yang juga tengah didorong oleh Kementerian Haji dan Umroh ialah pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap secara optimal. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menerima kunjungan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia pada 9 Oktober 2025. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Roderick Bruce Brazier, di kantor Kementerian Haji dan Umroh pada 9 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, mulai dari isu perhajian hingga isu di luar perhajian. Salah satu upaya yang tengah didorong oleh Kementerian Haji dan Umroh RI ialah pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap secara optimal. Melalui caption di sosial media Instagram @gus.irfanyusuf, dinyatakan bahwa opsi ini tengah dipelajari lebih lanjut agar tidak berbenturan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jika hal ini dapat terrealisasi, maka akan menjadi terobosan penting dalam mengurai jumlah antrean haji di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pemerintah Indonesia ini tidak akan memberikan visa kepada tim Israel yang berencana mengikuti kejuaraan dunia senam artistik pekan depan di Jakarta. Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel. Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional. Pemerintah Indonesia menurut Yusril tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina. Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR. Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza. Pengamat hubungan internasional mengatakan, sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya perlu dilakukan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel. Penolakan itu demikian MUI sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita berbicara soal Palestina ya, Tiara dan juga pemirsa, ini juga kita mengharapkan adanya sisi kemanusiaan yang lebih seperti itu ya. Apalagi kita sangat sedih sekali ketika kita melihat saudara-saudara kita yang kesusahan di sana, di mana ada tim bantuan-bantuan dari berbagai negara yang akan membantu untuk Palestina ini sehingga harus ditahan, dihalangi seperti itu ya. Tapi dengan adanya Indonesia yang memerintahkan agar visa dari Israel ini tidak hadir ataupun tidak masuk ke Indonesia ini salah satu bentuk dukungan kepada Palestina
Dan ini juga salah satu syarat. Kalau misalnya dari Israel ingin datang ke Indonesia dengan mengikuti kejuaraan senam seperti itu ya, artistik senam ini harus ada pengakuan dulu kemerdekaan bagi Palestina. Ini salah satu bentuk dari Presiden Prabowo Subianto bahwa perdamaian ini harus diserukan seperti itu ya, karena lagi-lagi kita mengharapkan adanya perdamaian dan juga kemerdekaan seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dari Presiden Prabowo Subianto ini kalau misalnya ingin ada pengakuan dari Palestina dan juga Israel ini harus saling berdamai dan juga bersatu. Betul sekali. Kalau misalnya kita melihat di tayangan tadi bahwa delegasi dari atlet Israel yang kemudian tidak diberikan visa sehingga tidak bisa mengikuti kompetisi, ini sebagai salah satu bentuk posisi Indonesia dan juga sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina sesuai dengan apa yang kemudian selalu diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Apalagi kalau misalnya kita kilas balik dalam pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung beberapa hari lalu di New York, ini suara-suara yang menyatakan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina, apalagi adanya juga hadirnya deklarasi New York pada saat itu, kemudian dengan hadirnya dari Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono memang semakin memperjelas bahwa Indonesia bersama Palestina. Ya. Betul sekali. Dan tentunya kita berharap gencatan senjata, perdamaian ini akan segera terjadi di Palestina, bukan hanya di Palestina melainkan juga di negara-negara, beberapa negara yang mungkin sedang bertikai. Betul, sedang masih dalam konflik seperti itu. Ya. Dan pemirsa, sayang sekali berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Indonesia pagi kali ini. Saya Tia Radianti. Dan saya Vesy Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.